Benar lah yang mereka kalau coba sekali pasti ada hasil. Kalau bisnis mau sehat, mau berpanjang, mau naikin lagi, itu paling penting itu kualitas. Seharga ini orang Indonesia bisa beli, terus sampai sekarang kita bisa buka toko sampai 2026 ya, 2020. Saya kenalin dulu, saya Dinali. Nah, sebenarnya saya juga dulu ibu rumah tangga, tapi sekarang udah berbisnis ya, udah hampir 10 tahun ya, segitu. Terus kita kan, aku pernah punya skincare brand, terus punya agency, terus juga punya fashion, punya brand juga ada. Tapi mungkin di Indonesia ya ada yang berapa terkena, gitu aja. Kalau di Indonesia, orang Chinese sama yang orang Chinese asal ya, bedanya di mana? Pasti ada beda. Orang Chinese ya kerja yang lebih cepat. Terus kalau tujuannya lebih jelas, kalau nggak bisa habis punya apa? Kalau pekerjaan, dia kalau mau dikerja tujuannya harus mau dikerja selesai. Terus lembut, terus lebih rajin lah kayaknya sih. Tapi bukan bilang Indonesia Chinese nggak gitu ya. Tapi karena beda sekolah ya. Kalau Indonesia sama Chinese pasti ada beda information. Ya, 这个是yang ini yang paling penting. Terus kalau Indonesia, emang kalau bisnisnya apa? Kalau Indonesia pemerintah lebih jaga pengusaha yang di Indonesia. Jadi bayangkan kalau kayak impor, BPOM, izin-izinnya itu lumayan sulit ya untuk orang luar mau masuk ke Indonesia. Kalau saya di 2014 ya, saya udah mulai bisnis, tapi saya ekspor barang di China. Karena di China waktu itu juga sama aja, beda information. Mereka mau cari barang yang luar negeri yang bagus punya barang, jual ke orang Chinese. Yang waktu itu saya bawa Indonesia punya barang kayak ada Pampers, terus ada software, terus ada furniture. Ya, tapi udah punya merek-merek lumayan terkena. Saya jual ke China gitu. Tapi kala-kala itu COVID ya, kan saya nggak bisa sering balik ke China. Jadi saya mulai bisnis di Indonesia. Jadi kan sama aja ada beda information. Jadi waktu itu saya mulai di e-commerce, di Shopee, di TikTok. Kenapa saya bisa bisnis kan? Sama aja kan cewek kan pengen mandiri. Terus kan pengennya saya mau ya kayak kasih ke suami, keluarga, kelihatan saya bisa mandiri lah, saya bisa cari uang sendiri. Nah, kan saya kan dulu kan ibu rumah tangga. Aku di 2016 atau aku kan 2014 mulai bisnis. Kalau nggak salah saya di 2016 ya. Saya setahun udah bisa untungnya lumayan lah ya. Mungkin puluhan M ya. Jadi terasa saya hebat sekali. Ya. Tapi kerja lagi juga pernah ada jatuh bisnis ya. Terus kekurangan yang pembahannya ya banyak lah kayak gitu. Terus sampai saya terasa wah saya udah masukin ke saya balik ke Indonesia ya, terus saya bisnis, terus saya terasa saya orangnya biasa banget gitu loh, banyak orang lebih hebat dari saya, jadi saya kayak bodoh banget gitu. Habis itu tapi kalau sampai sekarang aku terasa saya beda di mana, saya bedanya saya sekarang udah lebih damai orangnya karena saya udah lihat semua, juga pernah naik pernah turun tapi sekarang stabil. Jadi saya sekarang kalau bisnis atau apa, saya lihat waktunya bukan langsung halus ya, langsung mau ada hasil. Saya mau hasilnya bisa sepanjang mungkin. Terus saya terasa saya harus bisnisnya juga saya bisa ada bantuin lebih banyak orang kayak gitu. Kalau dari saya sendiri kalau mau sukses ya harus ya pertama harus pilihnya bisnis orangnya saingan nggak terlalu banyak, itu pertama. Terus ini bisnisnya cukup gede ya, semua orang bisa dipakai, semua orang bisa pakai menikmati ya, semua orang bisa menikmati kayak gitu. Kedua harusnya punya tim
ya timnya profesional, udah pernah di bidang ini, pernah sukses. Ketiga, bosnya juga harus mau turun tangan. Keempat, harus konsisten. Kelima itu harusnya rendah hati, tunggu waktunya dia sukses. Kenapa saya bilang kalau di Indonesia harus mau turun tangan? Oke, mungkin kita kan di bidang e-commerce. E-commerce itu kayak anak muda. Terus kan sekarang kan masih banyak orang nggak pengalamannya banyak. Betul nggak? Kalau kita di bidang retail, offline, pasti lebih banyak orang yang lebih tahu. Terus kayak TikTok sebenarnya masukin ke Indonesia juga masih muda. Mungkin cuma 5-6 tahun, masih kayak anak kecil. Jadi bosnya harusnya mau rajin belajar, ya harus mau turun tangan, terus bawa anak-anak, bawa timnya bisa tumbuh. Kalau saya, kalau lagi bisnis lagi down ya, pernah nggak mau pengen balik lagi ke channel bisnis ya? Enggak, karena saya masih terasa Indonesia lebih gampang dari China. China kan orang pintar terlalu banyak, terus saingannya banyak. Terus kalau kamu udah keluar barang mungkin ya hari kedua udah keluar barangnya sama kamu. Itu saingannya bukan saingan otak, rajin, saingan uang. Itu bukan orang biasa bisa main. Kalau saya terasa Indonesia ya beda sama China karena punya keyakinan. Terus di sini ya sempatannya cukup gede. Ketiga, kalau orang sini sebenarnya simple. Sebenarnya iya, kalau di Indonesia edukasi emang kurang ya. Benar nggak? Karena kamu lihat ya, kenapa kita ada kita kan kalau di perusahaan kita kenapa ada Turantu Turantu akademik, bener nggak? Sebenarnya karena kita kan kayak kamu bilang ya informasinya ada kurang, bener nggak? Tapi kan ini kita kan udah cari yang China yang banding, yang bagus bikin yang kayak video atau live yang bener-bener gurunya datang ke sini ya ajarin, bener nggak? Kalau di Indonesia pasti nggak ada. Kita bisa bilang semua gak ada, cuma ada di kita. Karena mereka kalau langsung, ya kita gak usah omong yang banyak ya. Beneran ya, mereka kalau coba sekali, pasti ada hasil. Gitu loh. Karena kita cari yang gurunya yang benar. Benar-benar dia udah benar turun tangan. Kalau sekarang bisnis saya ada brand kosmetik. Ya brand, kalau saya sekarang iya ada, saya ada brand skincare. Terus ada Babri skincare. Sama kosmetik ya, terus ada agensi TikTok ya, ada agensi TikTok, terus ada ya fashion brand, kan agensi saya kan nomor 1, emang sebenarnya ya, aku orang dulu GMV banget, jadi aku kerja, kalau saya kasih tahu saya sendiri target 100M, 1000M, aku harus mau sampai, jadi mungkin yang dulu kan masih muda, terus nggak pernah yang bisnis ya terjadi yang gede. Saya sekarang udah sampai posisi ke sana. Saya terasa itu kalau bisnis mau sehat, mau berpanjang, mau naikin lagi, itu paling penting itu kualitas. Ya, jadi di Vivaya saya omong jujur ya, waktu saya ambil merek ini, saya terasa saya nggak tahu dia bisa segede gini. Terus saya nggak tahu seharga ini orang Indonesia bisa beli. Terus sampai sekarang kita bisa buka toko sampai 2026 ya, hampir 20. Ya baru 2 tahun ya. Jadi saya terasa ya itu wow gitu loh. Tapi saya dari Vivaya saya juga pengen belajar. Itu barangnya harus ada kualitas. Terus dia punya itu desain ada apa lebih simple. Jadi kan sekarang dunia orangnya kayak kita makin lama makin malas ya. Kita omong jujur ya. Nah kita kan kalau sekarang udah pakai handphone, kita sehari pakai handphone berapa jam? Betul nggak? Ya. Terus kalau kita beli barang, kalau udah pernah beli di online, kita kan pasti seringnya beli barang di online. Betul nggak? Nah jadi sekarang benar-benar sosial media banget. Jadi emang ya kita kan di bidangnya ini. Gimana caranya kita belajar sama ini di brand, kita bisa menarik orang, ya bisa beli barang sama kita.